Salam sehat Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia. Tiap orang selalu ingin melaksanakan kebaikan. Pada kesempatan ini saya pun ingin berbuat baik dengan mengupas rincian tentang dana. Dalam topik ini saya mengambil tentang mengapa kita berdana. Bapak Ibu Sobat Muda, secara universal praktek memberi atau berdana dikenal sebagai salah satu keluhuran manusia yang paling mendasar, sesuatu yang membuktikan kedalaman sifat manusia. Dalam ajaran Buddha pun praktek berdana memiliki pengertian khusus, yaitu sebagai fondasi dan benih perkembangan spiritual. Dalam Sutta-Sutta Pali pun berulang kali kita membaca bahwa pembicaraan mengenai berdana selalu merupakan topik pertama Dhamma yang dibahas Sang Buddha dalam penjelasan bertingkat. Setiap kali Buddha berkhotbah kepada orang yang belum menganggap beliau sebagai guru, Buddha akan memulai dengan menekankan nilai berdana. Baru setelah itu, setelah pendengarnya menghargai kebaikan, Buddha memperkenalkan aspek-aspek ajaran lain seperti moralitas, hukum karma, dan manfaat-manfaat meninggalkan keduniawian. Nah, setelah semua prinsip ini memberikan dampak di pikiran pendengarnya, barulah Buddha menjelaskan tentang penemuan unik para manusia yang tercerahkan, yaitu apa? 4 kebenaran mulia. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam disiplin Buddhis, fungsi berdana itu berbeda. Berdana tak muncul di puncak sang jalan sebagai unsur pokok dari proses pencerahan. Berdana lebih berfungsi sebagai landasan dan persiapan yang memberikan penekanan dan secara diam-diam menopang segenap upaya untuk membebaskan pikiran dari kekotoran batin. Selain itu, Bapak Ibu yang berbahagia, topik pertama dalam penjelasan Dharma yang bertingkat ini merupakan unsur pertama dari punya Kiryawatu. Lalu juga dalam 10 paramita, dana juga menempati urutan pertama. Tujuan sang jalan adalah hancurnya keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Sedangkan pengembangan kedermawanan secara langsung akan melemahkan keserakahan dan kebencian. Bahkan mereka yang sudah mantap dalam jalan pembebasan pun tetap mempraktekkan dana. Karena perbuatan ini membuahkan kekayaan, keelokan, dan kegembiraan dalam sisa hidup mereka. Seperti halnya semua perbuatan baik, berdana akan memberikan kebahagiaan pada kita di masa depan sesuai dengan hukum karma tentang sebab akibat yang diajarkan oleh Buddha. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, ada 3 faktor yang menentukan besarnya jasa kebaikan yang diperoleh. Yaitu apa? Yang pertama, sifat dari motif pendana. Yang kedua, kemurnian spiritual si penerima. Dan yang ketiga, jenis serta ukuran yang didanakan. Kita akan lihat tentang faktor niat atau kehendak. Di sini ditekankan tentang
niat sebelum memberi, niat selama memberi, dan niat setelah memberi. Ketiga niat ini hendaknya dipenuhi, diliputi kebahagiaan. Karena apa? Karena inilah yang buahkan hasil yang terbaik. Lalu, 3 contoh tindakan berdana yang bijaksana. Yang pertama, berdana dengan pemahaman yang jelas bahwa menurut karma tentang sebab akibat, tindakan kedermawanan akan memberikan hasil-hasil yang bermanfaat di masa depan. Yang kedua, berdana dengan kesadaran bahwa yang didanakan si penerima dan si pemberi semuanya tidak kekal. Yang ketiga, berdana dengan tujuan meningkatkan usaha agar menjadi tercerahkan. Ya, jadi untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Lalu bagaimana dengan si penerima dana? Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Kemurnian si penerima menjadi faktor lain yang membantu menentukan sifat dari buah karma. Makin mulia si penerima, maka makin besar pula manfaat yang akan datang pada si pemberi. Lalu bagaimana dengan objek yang diberikan? Ya, tentu saja faktor ketiga ini terlibat dalam semua tindakan berdana orang itu ya. Jadi apa yang kita berikan, baik materi maupun non materi. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, Sang Buddha mengatakan bahwa pemberian dharma, pemberian ajaran melebihi semua jenis dana lainnya. Semoga dengan uraian singkat ini kita semakin mengerti manfaat dari berdana dan cara melaksanakan dengan bijak. Semoga senantiasa membawa kita pada tujuan akhir kita, mencapai pembebasan. Terima kasih. Namo Buddhaya.